Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vino di Study with Vino. Nah, kali ini kita akan lanjut pembelajaran kita mengenai metode numerik, khususnya pada materi solusi sistem persamaan nilai. Nah, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan solusi sistem persamaan nilai ini menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, bagaimana cara menentukan nilai dari suatu matriks menggunakan eliminasi Gauss-Jordan? Teman-teman bisa cek videonya di sini. Misalnya saya jelaskan beserta contoh soal dengan menggunakan Excel-nya. Nah, pada video kali ini saya mencoba menjelaskan lagi bagaimana cara menentukan nilai matriks lagi, tapi dengan metode matriks balikan. Atau metode matriks balikan ini dikenal dengan inverse. Jadi matriks balikan itu kan biasanya disebut dengan inverse. Nah, oke. Sebelumnya kita harus tahu apa itu metode matriks balikan. Nah, teman-teman, biasanya kan kita tahu bahwa matriks itu kalau di inverse kan, jadi ada suatu matriks A, itu nilainya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di inverse kan, itu rumusnya menjadi 1 per determinan dari matriks yang A ini dikali dengan yang namanya adjoint. Nah, kalau mencari determinan itu gampang. Yang 1 sama 4 ini kita kalikan. Berarti 4. Ini determinannya. Determinan itu yang begini, itu determinan berarti 4. Ini 2 dikali 3, 6. Tapi dikurang. 4 dikurang 6. Hasilnya adalah negatif 2. A ini adalah determinannya. Jadi 1 per negatif 2. Sedangkan adjoint yang diagonal sebelah kiri ke kanan, itu yang ini dan ini, yaitu ditukar tempat. Jadi ini 4 dan 1. Sedangkan 2 dan 3 itu dikasih negatif atau dibalikkan tandanya. Positif negatif, negatif positif. Jadi negatif 2 sama negatif 3. Tapi kalau di sini dia negatif, otomatis ininya jadi positif. Jadi menukarkan tanda dari operasinya. Nah, ini adalah rumus dari inverse-nya. Kalau kita cari. Nah, bayangkan kalau matrisnya itu ini ordo 2. Kalau ordo 3 itu cara mencari adjoint-nya beda lagi. Cari inverse-nya beda lagi. Kalau kalian cari itu caranya sangat panjang. Jadi cara mencari determinan ordo 3 saja itu sudah berbeda. Nah, itu tentu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, karena kita ingin jadi ada suatu fungsi, jadi AX sama dengan B. Nah, kita akan ingin menentukan nilai dari X-nya. Jadi kan ini ada matriks A, matriks X, matriks B. Itu kalau A dikali X, itu dia akan menghasilkan matriks B. Nah, jika kita ingin mencari nilai X, itu otomatis bukan B dibagi A. Karena nggak ada pembagian seperti itu. Jadi dia A inverse sama dengan B. Nah, untuk mencari A inverse lah, kita butuhkan yang namanya metode matriks balikan dengan Gauss-Jordan itu sendiri. Dimana A minus itu kalau dikali dengan A, itu dia sama fungsinya dengan matriks identitas. Nah, itulah kita akan gunakan untuk menentukan nilai A matriks ini, inverse-nya, yang dikali dengan B. B ini biasanya sudah diketahui di soal, dan untuk mendapatkan nilai dari X ini. Nah, bagaimana cara lengkapnya? Kita akan langsung saja masuk ke yang namanya contoh soal. Nah, di sini saya telah, berarti ini ada A, X sama dengan B. Nah, kita anggap B ini adalah matriks A-nya dan yang B ini adalah matriks B ininya. Sehingga untuk mencari nilai X itu adalah A inverse, berarti B inverse yang di sini. B inverse dikali dengan B yang ini. Nah, ini cara untuk mencari matriks yang X itu. Nah, secara itunya seperti itu. Oke, kita akan langsung saja masuk ke demonya. Nah, kita akan coba langsung di Excel-nya. Ini jadi saya telah siapkan di sini contoh soalnya. Nah, jadi kita akan salin dulu, kita pindahkan. Ini 3 negatif 1 1 1 1 negatif 2 2 2 3. Nah,
tadi seperti yang saya bilang kan, dia itu berhubungan dengan matriks identitas. Nah, caranya sama dengan eliminasi Gauss-Jordan kemarin. Jadi matriks identitas kan matriks yang diagonal utamanya itu kiri ke kanan itu angkanya satu semua, sedangkan yang lainnya 0. Ini 1 1 ini 0 0 1. Nah, untuk membedakannya kita kasih warna yang berbeda saja. Kita kasih warna yang berbeda. Kita kasih lebih cerah sedikit biar nampak. Nah, ini kita akan coba biar lebih jelas kita akan boldkan. Nah, biar kelihatan. Nah, ini kita sudah salin itu 3 negatif 1 1 1 1 negatif 2 2 2 3. Ini matriks identitasnya. Nah, kita akan membuat matriks itu, kita tadi ingin mencari dia matriks inverse. Caranya gimana? Caranya mudah. Kalian cukup ubah yang di sebelah kiri ini, matriks B-nya ini menjadi matriks identitas. Nah, jadi kita harus ubah dia menjadi matriks identitas. Nah, tetapi yang ini nanti akan ikut berubah karena kita akan menggunakan operasi baris elementer. Nah, itu dia bisa menukarkan tempat atau dikali dengan konstanta untuk dikurangkan. Nah, intinya dia itu kita harus ubah dia menjadi matriks identitas seperti ini. Nah, caranya gimana? Oke, akan saya jelaskan. Nah, karena ini 3 harus dia menjadi 1, karena atas ini harus dia menjadi 1. Nah, caranya berarti sisi atau baris yang ini row R, baris yang ada di pertama ini kita bagi semuanya dengan 3. Berarti R1 itu kita bagi dengan nilai 3. Kita akan coba tulis di bawah sini. Kita akan bawah sini. Berarti R1 sama dengan ini kita bagi dengan 3. Berarti otomatis semua yang ada di baris ini kita bagi dengan 3, termasuk yang identitas ini. 3. Nah, ini koma-komanya biarkan saja. Nah, berarti kalau dia sudah 1 sini, berarti yang lainnya ini dia mengikut saja. Berarti ini dia tetap karena dia tidak diapa-apakan. Jadi kalau dia tidak diapa-apakan, jangan diganggu gugat, kita cukup salin saja. Nah, kita akan perbesar angkanya. Oke, ini kita akan coba, ini kita pisahkan lagi warnanya biar kelihatan mana yang matriks identitas dan mana yang itunya. Jadi dia akan kelihatan nanti berubahnya. Tunggu, ini coba saya kasih ini semuanya font yang sama biar kita nggak dua kali mengulang-ulang lagi. Keyboard. Oke. Nah, selanjutnya karena ini sudah kita satukan, kita akan mengnolkan yang ada di bawah. Jadi setiap sisinya itu 1, bawahnya 0. Nanti baris kedua nih 1, atas bawahnya 0. Yang ini 1 juga, yang bawah atasnya lagi 0. Jadi setiap yang ada di angka 1 itu atas bawahnya harus dinolkan. Jadi ini harus kita nolkan. Caranya gimana? Berarti patokan kita adalah dengan yang angka 1 itu. Berarti karena ini sama-sama angka 1, berarti ya R2 dikurang dengan R1. Karena kan 1 kurang 1 kan 0. Ya udah. Berarti ini tetap sama karena dia kan tidak diganggu gugat. Nah, sedangkan yang ini berarti tadi kita rumusnya R2 dikurang dengan R1. Nah, hasilnya 0, berarti ini kita tarik saja. Nah, dia akan mengikut nanti. Ini kurang ini kurang ini. Nah, sedangkan yang ini berarti adalah 2. Berarti 2 itu kita kalikan dengan R1, 2R1 dikurang R2. Berarti ini adalah, oh ini kebalik seharusnya ini. Berarti di sini tadi 2 R1 dikurang 2.
Oke, nah berarti ini tadi adalah, oh ini R3, salah maaf. Berarti ini kan R3 itu dikurang 2 R2. Karena kan ini R1, karena kan ini konstantanya adalah 2. Berarti ini R3 kita kurangkan 2 dikali dengan R1 sini. Nah, hasilnya akan 0. Ini tinggal kita tarik, dia akan mengikut yang ada di sini. Nah, berarti sini sudah jadi 1 0 0 0 semua. Nah, selanjutnya kita akan yang baris yang keduanya lagi. Kita harus cari di angka 1. Ini warnanya yang lebih cerah sedikit. Oke, nah berarti yang ini harus kita menjadikan angka 1. Berarti artinya semua baris yang ini kita harus bagi dia 1,3333. Karena kita nih nggak tahu sebenarnya 3-nya sampai angka berapa. Nih kalau kita panjangkan lagi. Nah ini kan kita tidak tahu berapa angka 3 karena terlalu banyak. Nah kita akan ikat dia dengan dolar. Nah caranya gimana? Ketika ini kita, berarti ini kita anggap R2 kita bagi dengan 1,333. Nah, karena ini dia tidak dioperasikan, kita cukup tariknya nih ke atas. Ini juga cukup ini yang diambil. Kita tarik lagi. Nah, ini berarti nilai yang ini R2 kita bagi dengan nilai ini. Nah, karena kita ingin bagi dengan itu saja, berarti kita ikat dengan dolar. Artinya caranya tekan F4. Nah, atau kita letakkan dolar di depan dan di belakang hurufnya. Nah, jadi akan seperti ini, baru kita enter. Jadi semua nilai yang di sini dia tetap akan dibagi dengan 1,33. Ini kalau kita tarik. Nah, jadi dia ini dibagi dengan ini juga. Cuman kalau kita tidak ikat dengan dolar, nah coba kita tidak ikat dengan dolar ya. Apa yang akan terjadi? Nilai ini kita bagi dengan nilai ini. Nah, pasti dia tidak akan jadi 1. Nah, karena ini dia malah membagi dengan ini. Nah, jadi kita harus ikat dia dengan dolar seperti ini. Nah, jadi harus dengan dolar seperti ini. Nah, ini kan seperti itu. Nah, oke, berarti ini sudah benar. Nah, kita pisahkan lagi itunya, warnanya biar kalian tahu pembedanya. Nanti kita kelihatan nanti perbedaan kalau dia ini akan mengikut menjadi suatu nilai yang nanti akan kita gunakan di rumusnya. Nah, oke. Berarti kita tinggal lagi mengnolkan yang atas dan bawah ini. Nah, berarti caranya sama, berarti R1 itu karena dia ini negatif, berarti ini tetap jadi kurang. Karena kan nanti dia akan berubah sendiri dengan ini 0, negatif 0,333 dikali dengan 1 dikali dengan R yang kedua itu. Nah, berarti ini R1 itu dikurang. Nah, karena kita ingin patokan yang ada di sini, jadi dia itu harus tetap membaginya ke sini terus. Jadi R1 berarti ini dikurang dengan nilai R2 tapi telah dikali dengan nilai negatif 0,33. Berarti ini kita ikat dengan dolar, lalu kita kalikan dengan yang ada di sini, R2 yang ada di sini. Nah, 1 berarti kita tarik ini. Nah, berarti 1 0 0 0 0. Nah, ini berarti sudah jadi 0. Nah, coba kita cek lagi. Berarti nilai yang R1 kita kurang, lalu kita yang kurangnya kan harus mesti negatif 0,33 karena kan yang ini mau dinolkan. Jadi ini harus kita ikat dengan dolar lagi selnya, baru dikalikan dengan yang R2. R2-nya klik yang di bawah sini saja, jangan klik yang di sini karena nanti lain maknanya, nanti menggesernya terlalu jauh, jadi tidak akan ketemu.
Nah, ini dia tetap nilainya karena tidak diapa-apakan. Nah, ini sama berarti R3 itu dikurang berarti nilai yang 2,6 ini. 2,6667 dikali dengan nilai R2. Berarti ini R3 dikurang nilai yang ini, kita ikat lagi dengan dolar. Kita kalikan dengan R2-nya ke sini ya. Jangan ke sini, ke sini. Karena kan dimulainya dari sini. Nah, ini juga telah berubah menjadi 0. Nah, berarti nilai yang kita dapatkan sudah benar. Oke, kita lanjut ke yang sel sebelah bawahnya lagi, baris yang ketiganya. Nah, kalian kan kelihatan di sini, ininya juga ikut berubah. Nah, nanti dia akan membentuk suatu matriks yang bernilai lagi, tidak matriks identitas lagi. Nah, berarti ini kita harus nolkan ya. Berarti ini kita R3 dibagi dengan 7. Ya udah, ini karena dia sama, udah tinggal aja. Ini di sini kan. Ini di sini. Tarik, baru blok, baru ditarik sampai sini. Nah, ini kan R3 bagi dengan 7. Karena nilai 7 udah bagi 7 aja ya. Nggak usah diikat-ikat dengan dolar. Kalau pakai koma baru, karena itu susah. Nah, jadi 1 ya. Baru kita akan menolkan yang ada di sebelah sini. Kita akan nolkan. Berarti kita R1 dikurang dengan negatif 0,25 dikali dengan R3. Kalau yang ini berarti R2 dikurang negatif 1,75 R3. Oke, ini tetap. Yang tetap berarti ini. Oke, ini kita kasih warna dulu biar dia kelihatan perbedaannya. Salah warna. Oke. Nah, berarti ini R1 dikurang dengan negatif 0,2. Nah, kita ikat saja dengan dolar karena kita takut mungkin ada koma-koma lagi di belakangnya. Lalu dikali dengan R3. Nah, ditarik. Nah, ini sudah menjadi 000. Kalau ini lagi R2 dikurang dengan nilai ini diikat dengan dolar, lalu dikali dengan nilai yang ini R3-nya. Oke, ini dia kayaknya belum diganti. Oke, dah. Berarti ini tinggal kita tarik. Nah, nilainya sudah seperti ini. Ini berarti nilainya tetap. Nah, berarti dia telah menjadi matriks yang seperti ini. Nah, matriks seperti ini sudah kita dapatkan. Nah, lihat di sini kan nampak perubahannya bahwa kita dapat nilainya seperti ini. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kita warsi warna lagi ini biar kita kelihatan. Nah, jadi kan kita sudah dapatkan matriks dari yang kita cari, matriks inverse. Nah, ini adalah nilai matriks inverse yang telah kita dapatkan tadi. Nah, sesuai yang kita cari, yang kita butuhkan adalah rumus dari A inverse dikali dengan nilai X. X itu adalah A inverse yang B. Nah, berarti ini kita ini kan biar dia di sini format cell ini kita kasih dia superscriptnya biar dia ke atas. Oke, nah A inverse B. Nah, karena nilai B nya tadi ada 7 negatif 1 12. Nah, kita akan pindahkan ini nilai ini ke sini. Kita paste yang nilai value-nya saja. Nah, ini nilai ini A inverse-nya, nilai B-nya adalah tadi yang 7 negatif 1 12. 7
negatif 1, 12. Nah, kita akan kalikan dia seperti mengkalikan matriks biasa untuk menghasilkan nilai X-nya. Nah, ini kita kasih sama dengan ya, ini untuk nilai X-nya ya. Berarti kita akan cari nilai X-nya. Caranya gimana? Itu kalian mengkalikan seperti matriks biasa. Nah, ini kalau mengkalikan matriks kan ini dikalikan ke sini, ditambah dengan ini dikalikan ke sini, ditambah dengan ini dikalikan ke sini untuk menghasilkan yang baris pertama. Baris keduanya sama ini kali sini, ini kali di sini, ini kali sini. Nah, ditambahkan semuanya. Nah, oke, kita akan coba langsung saja di Excel-nya. Berarti tunggu, ini kita buatkan dia sebesar dulu biar kelihatan. Nah, terus ininya warnanya kita kasih ya biar kalian tahu pembeda antara nilai B dan nilai A inverse-nya. Nah, ini nilai X-nya kita kasih warna juga biar kita ya. Nah, oke, nilai B tadi kan nilai X-nya, berarti nilai yang ini kita kalikan dengan yang ini. Karena nantinya kita akan semua kalikan dengan sel yang ada di sini, di kolom yang ada di B ini, berarti kita ikat semuanya dengan dolar. Nah, ikat dengan dolar, lalu ditambah dengan ini, dikali juga dengan nilai yang ini. Tapi kita ikat lagi dia dengan dolar, ditambah lagi dengan nilai ini, yang dikalikan dengan ini tetapi ikat dengan dolar. Nah, jadi ini C49 dikali ini diikat dengan dolar, ini kali dengan ini ikat lagi dengan dolar, ini kali ini ikat lagi dengan dolar, baru enter. Nah, kita dapatkan hasilnya. Ini tinggal kita drag saja ke bawah, otomatis yang di sini akan ikut. Ini coba kita cek sini. Nah, berarti ini kali ini kali ini kali ini ya. Oke, sudah benar. Ini kali ini kali ini. Berarti ini sudah benar. Maka yang kita dapatkan adalah nilai ini 212. Nah, X-nya berarti matriks yang kita dapatkan dari matriks balikan B dan B ini adalah 212. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai solusi persamaan nilai lanjar menggunakan metode matriks balikan. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan DM saya di @l.v.no atau komen di bawah. Dan silahkan tonton video saya lainnya di sini. Silahkan share ke teman-teman Anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.